vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Hari ini tanggal 25 Desember tentu saja merupakan hari raya Natal, perayaan dan kenangan penuh syukur atas kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat Natal untuk panjenengan semua, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada. Kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus yang kita rayakan pada hari Natal ini memberikan rahmat dan berkat kepada panjenengan semua, damai sejahtera untuk kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas perayaan Natal yang boleh kami alami. Perayaan Natal tahun 2024 juga menjadi awal tahun jubileum ziarah pengharapan. Semoga kami dalam terang cahaya Putramu Yesus Kristus berziarah di dunia ini dengan penuh sukacita, dalam iman yang semakin mendalam, dalam persaudaraan sejati dengan semua orang tanpa diskriminasi, dan dalam bela rasa, terutama kepada mereka yang membutuhkan perhatian kami. Semoga Natal kali ini sungguh menjadi momentum bagi kami untuk hidup dalam iman, harapan, dan kasih secara baru. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Diko dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca kitab Nabi Yesaya bab 52 ayat 7-10. Oh, betapa indah kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan bentara yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu meraja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal Engkau. Mereka bersorak-sorai serempak. Sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya. Ia telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita.
Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu merdu, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-sorelah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sekarang kita baca bacaan yang kedua dari surat kepada orang Ibrani bab 1 ayat 1 sampai 6. Saudara-saudara, pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Tetapi pada zaman akhir ini, Allah telah berbicara kepada kita dengan pengantaraan anaknya. Anaknya itulah yang ditetapkannya sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dialah Allah menjadikan alam semesta. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dialah yang menopang segala yang ada dengan sabdanya yang penuh kekuasaan. Dan setelah berhasil mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ia jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sebagaimana nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu Allah pernah berkata, "Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakkan," ataupun "Aku akan menjadi bapanya dan ia menjadi anakku." Lagi pula, ketika mengantar anaknya yang sulung ke dunia, Allah berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah Dia." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita akan membaca Injil Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 18. Pada awal mula adalah firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia sendiri bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua yang menerima Dia, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya.
orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Tentang dia Yohanes memberi kesaksian dan berseru, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sekali lagi selamat Natal. Kita merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, kelahiran Sang Juru Selamat kita. Bacaan-bacaan yang tadi diwartakan kepada kita itu merupakan bacaan untuk Natal siang. Saya akan mengajak panjenengan semua untuk merenungkan bukan berdasarkan Injil Yohanes, meskipun nanti ada singgungannya di sana, tetapi dari Injil Lukas bab 2 ayat 1-14 yang merupakan kisah naratif tentang Natal. Ada hal-hal yang penting di dalam kisah itu yang merangkum inti dari perayaan Natal. Pertama-tama, ketika malaikat Tuhan mewartakan kabar gembira tentang kelahiran Yesus kepada para gembala, Injil Lukas menyebutkan malaikat menggunakan beberapa gelar tentang Yesus. Setidaknya menyebut 3 gelar Yesus. Yang pertama, Yesus sebagai bayi yang lahir itu disebut sebagai Sang Juru Selamat. Dan Sang Juru Selamat itu datang untuk menebus kita. Aspek Tritunggal Maha Kudus dihadirkan dalam gelar Sang Juru Selamat. Karena apa? Kita diselamatkan dari dosa, dan sumber keselamatan itu tidak lain adalah Bapa, dilaksanakan oleh Sang Putra, dan kita diberi karunia Roh Kudus untuk percaya. Itu yang tadi juga diwartakan di dalam Injil Yohanes. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama Allah, dan firman itu menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Berkat pertolongan Roh Kudus, kita semua boleh percaya kepada Sang Firman yang menjadi manusia itu sebagai Sang Putra dalam kesatuan dengan Bapa dan Roh Kudus. Maka dalam gelar Juru Selamat tercakup Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu gelar pertama. Gelar yang kedua adalah sebutan Yesus sebagai Kristus. Kristus berarti Sang Mesias. Sang Mesias berarti juga Sang Juru Selamat yang dinanti-nantikan berabad-abad oleh umat manusia, yang dinubuatkan oleh para nabi, yaitu Kristus. Maka Yesus disebut Kristus, Sang Juru Selamat. Dan gelar ketiga adalah
Tuhan. Dia yang duduk di sebelah kanan Allah dan memerintah seluruh ciptaan, sebagaimana direnungkan dan diwartakan dalam bacaan kedua oleh penulis surat kepada orang Ibrani. Yesus Kristus, Juru Selamat, Tuhan kita. 3 gelar itu menjadi penting karena di sanalah kita diajak untuk berjumpa dengan satu pribadi, Putra Allah yang tunggal, Sang Sabda yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sangat menarik kalau kita membaca keempat Injil dalam kaitannya dengan Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Juru Selamat umat manusia. Dalam Injil Matius, kita langsung merasakan pertentangan antara raja palsu, yaitu Herodes Agung, dan raja yang sejati, yakni Yesus Kristus, putra kerajaan Daud. Dalam Injil Markus, ada ketegangan antara kuasa pemerintahan setan yang runtuh dan karya kuasa Yesus untuk meresmikan hadirnya kerajaan Allah di tengah-tengah kita, serta pertentangan yang semakin meningkat antara otoritas agama yang korup dan wibawa Yesus yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Dalam Injil Yohanes yang tadi kita baca, Santo Yohanes memberikan kontras antara kegelapan rohani dan terang Sang Firman Allah yang menjadi manusia. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil Lukas berfokus pada tokoh-tokoh yang saling bertentangan antara Kaisar Agustus dan Yesus. Dalam situasi itulah Yesus lahir. Dan disebutkan bahwa Sang Sabda yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita itu dalam Injil Yohanes secara naratif digambarkan lahir di Betlehem. Ada hal yang penting di sini. Kata Betlehem itu punya makna kota roti. Yesus digambarkan dalam Injil Lukas lahir dibungkus dengan kain lampin, dibaringkan di palungan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bagaimana kita memahami narasi yang disampaikan dalam Injil Lukas bab 2 ayat 1-14? Untuk memahami mengapa Yesus dibaringkan di palungan makanan, ada baiknya kita mengingat bahwa beberapa rumah kuno seperti yang ada di Betlehem memiliki 3 area atau ruang. Yang pertama adalah ruang umum, area umum yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan sehari-hari. Dan yang kedua adalah kamar tamu. Dan di situ ada tempat tidur yang disebut kataluma. Lalu yang ketiga yang disebut area tertutup yang pada malam hari berfungsi sebagai kandang untuk hewan peliharaan keluarga yang bersangkutan. Jika area kandang terletak di pintu masuk rumah, maka kehangatan hewan-hewan memberikan juga kehangatan yang sangat dibutuhkan oleh siapapun di dalam ruangan itu, terutama pada musim dingin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Santo Lukas memberitahu kita bahwa tidak ada kamar tamu untuk Maria yang sedang mengandung. Tidak ada kataluma bagi Maria untuk melahirkan Yesus.
Maka dapat kita bayangkan bahwa Maria melahirkan di area tempat kandang hewan piaraan keluarga-keluarga kuno itu dengan fungsi yang tadi sudah saya sebutkan. Disitulah Maria melahirkan dan Yesus dibungkus dengan kain lampin, dibaringkan di palungan. Palungan merupakan tempat menaruh makanan untuk hewan piaraan itu. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, tentang kamar tamu tadi, kata luma. Nanti di akhir Injil Lukas, kata itu muncul lagi, yaitu tempat Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir, dan di sanalah Yesus menyerahkan tubuhnya dan darahnya sebagai santapan dan minuman kita saat perjamuan malam terakhir. Dan itulah yang kita kenangkan setiap kali kita merayakan Ekaristi. Maka mengenangkan kelahiran Yesus, kalau kita diajak menuju ke Bethlehem, kita bisa memahami juga dalam arti itu. Kita diajak berjumpa dengan Yesus yang memberikan kehidupan kepada kita, memberikan jaminan keselamatan. Maka disebut sebagai Kristus, Juru Selamat, Tuhan kita. Bethlehem, kota roti, Yesus dibaringkan di palungan tempat makanan hewan piaraan. Sejak kelahirannya, simbolisme untuk penyerahan diri Yesus menjelang sengsara wafat dan kebangkitannya mendapatkan tempat dan dasarnya. Itulah sebabnya Natal juga sangat erat dengan roti Ekaristi. Kita diundang untuk datang menyambut Sang Roti Hidup, Yesus Kristus Tuhan kita, Juru Selamat yang menyerahkan hidupnya bagi kita. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.